Tak terasa kita telah tiba pada awal tahun liturgi gerejawi. Tahun liturgi gerejawi dimulai pada minggu pertama masa Raya Advent. Olehnya, ucapan selamat tahun baru pantas diucapkan. Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Kalender gerejawi memaknainya sebagai masa-masa penantian, masa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus, Sang Mesias. Itu sebabnya kita merayakan Advent sebelum perayaan Natal. Masa Advent dirayakan 4 minggu berturut-turut, yang masing-masing minggu memiliki penekanannya sendiri, yakni harapan untuk Advent pertama, kasih untuk Advent kedua, sukacita untuk Advent ketiga, dan damai untuk Advent keempat. Saudara-saudara, ada baiknya kita menjalani perayaan Advent ini selama 4 minggu penuh sebelum tiba pada perayaan Natal. Mari menyalakan lilin ungu pertama di minggu pertama masa Advent ini. Untuk mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus. Lilin ungu pertama ini memiliki arti harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Lilin pertama ini juga mengingatkan kita bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan para nabi terdahulu. Nabi Yesaya berkata, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat memaknai minggu pertama di masa Advent ini. Tak terasa kita telah tiba pada awal tahun liturgi gerejawi. Tahun liturgi gerejawi dimulai pada minggu pertama masa Raya Advent. Olehnya, ucapan selamat tahun baru pantas diucapkan. Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Kalender gerejawi memaknainya sebagai masa-masa penantian, masa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus, Sang Mesias. Itu sebabnya kita merayakan Advent sebelum perayaan Natal. Masa Advent dirayakan 4 minggu berturut-turut, yang masing-masing minggu memiliki penekanannya sendiri, yakni harapan untuk Advent pertama, kasih untuk Advent kedua, sukacita untuk Advent ketiga, dan damai untuk Advent keempat. Saudara-saudara, ada baiknya kita menjalani perayaan Advent ini selama 4 minggu penuh sebelum tiba pada perayaan Natal. Mari menyalakan lilin ungu pertama di minggu pertama masa Advent ini. Untuk mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus. Lilin ungu pertama ini memiliki arti harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Lilin pertama ini juga mengingatkan kita bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan para nabi terdahulu. Nabi Yesaya berkata, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh
harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat memaknai minggu pertama di masa Advent ini. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat yang beribadah secara luring maupun daring. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah hari Minggu Advent kedua ini adalah Pendeta Irdian Sulistiantoro. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk menghayati tema kasih. Minggu Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin ungu kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, akan lahir di dalam hati kita.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Datang tunasi sai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sangsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kekasih-kekasih Kristus, sabda Tuhan dituliskan di dalam surat 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-18 sebagai nats pembimbing kita menyatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Damai
Umat yang terkasih, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu Advent kedua, masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat semakin dekat. Dalam suasana kehidupan yang suram, di tengah tuntutan untuk saling mengasihi, selaku kekasih-kekasih Kristus dalam perjalanan umat yang telah ditebus, apakah yang nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa. Mari kita berdoa secara silih ganti, kita berdoa. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memonopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gedung gereja, sebab mempraktekannya bukanlah hal yang mudah. Bapa, ampunilah kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa banyak orang yang menjerit dan mengadu, memanggil namamu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umat yang mengundang campur tanganmu dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang berseru-seru kepadanya, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, sendengkanlah telingamu atas jeritan hati kami ini. Tuntunlah kami untuk memahami bahwa kasih-Mu bukan hanya dinyatakan dalam gelimang kebahagiaan, tetapi juga dalam deraan kesulitan hidup. Ampunilah kami, sebab kami lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama. Kami ingin dibarui di dalam kasih-Mu. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kekasih Tuhan, sebelum kita disapa oleh firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Allah, kita berdoa. Bapa Surgawi, ya Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih untuk kasih yang kami terima. Terima kasih ya Bapa, oleh kasih-Mu
pada saat ini kami boleh beribadah. Terima kasih Bapa, oleh kasih-Mu, kami kiranya Tuhan kuatkan agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku kasih. Bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Yesus Kristus sumber kasih, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kami undang bangkit berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat ke-11 yang mengatakan, berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom, salam sehat. Kasih Tuhan senantiasa menyelimuti kita sekalian.
Saudara-saudara kekasih Kristus, lilin sudah menyala 2. Artinya bahwa kita saat ini sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Saudara-saudara, sudah barang tentu persiapan menyongsong kedatangan Kristus akan menjadi lebih siap ketika dibandingkan dengan Advent yang pertama kemarin. Yang pertama, kita diajak dalam nuansa menghayati hope, harapan. Harapan bukanlah harapan yang kosong. Harapan di dalam Tuhan. Artinya Tuhan berada di dalam pengharapan itu, menyertainya, sehingga sampai kemudian terwujudnya harapan itu. Dan saat ini kita memasuki Advent yang kedua. Penekanannya, pesannya adalah berkenaan dengan love, kasih. Kita diminta untuk mempersiapkan diri, melihat, menghayati, melakukan kekuatan dari kasih itu. Saudara-saudara, agar Natal yang kita rayakan memiliki power, memiliki kesan dan pesan. Selanjutnya, memberikan kekuatan untuk mengubah kehidupan ini dari kehidupan di luar Tuhan, kemudian memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Maka Advent memang harus dirayakan. Advent harus diisi dan dihayati. Lantas pertanyaannya, seperti apakah kita merayakannya? Seperti apakah kita mengisinya? Saudara-saudara, seorang Martin Luther mengatakan, orang hanya dapat mengalami manisnya, indahnya anugerah pengampunan Tuhan kalau ia menyadari betapa tidak berdayanya aku ini, kami ini melawan dosa. Hanya ketika kita merasakan betapa perlu kita ditolong, maka kita akan merasakan indahnya pertolongan itu. Demikian juga seorang Bapak Gereja Agustinus mengatakan, dalam merayakan Advent, kita itu bagaikan orang yang sedang tenggelam. Sedang tenggelam, saudara-saudara. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, saya pernah tenggelam bersama 7 putri, 7 perempuan. Dan salah seorangnya adalah istri saya sendiri. Tenggelam. Saya dipeluk oleh 7 perempuan. Tetapi karena memeluk saya, maka mensukseskan saya tenggelam. Di situ berupaya bagaimana mencoba agar kepala di atas air supaya dapat menghirup udara. Udara pada saat itu, oksigen betul-betul dibutuhkan. Saudara-saudara, Advent seperti itu. Kita membutuhkan Tuhan. Seperti membutuhkan udara. Agar hidup ini tetap ada. Dan memang saudara-saudara, kita membutuhkan Tuhan. Dalam Advent, kita butuh Tuhan. Tanpa Dia, kita binasa. Nah, untuk ke sana, maka saat ini dalam Minggu Advent, kita diminta untuk melakukan introspeksi diri. Sebagai umat selama ini, bagaimana keadaan kita? Kalau kita mau mengintrospeksi diri, merenung, melihat diri ini, kita akan menyadari bahwa selama ini begitu banyak kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, melalui Advent ini, kita bisa melakukan pertobatan.
Bukan hanya penyesalan, tetapi pertobatan. Tema renungan kita dalam ibadah hari Minggu memasuki Advent kedua ini adalah kasih. Kasih. Yesaya 40 ayat 1 hingga 11 yang menjadi landasannya. Nah saudara, melalui tema maka kita bersama diajak untuk memperhatikan, menghayati yang pertama. Betapa oleh kasih Allah membuat Tuhan itu memberikan pengampunan kepada umatnya. Itu yang pertama. Kita mendapatkan pengampunannya oleh kasih Allah. Yang kedua, melalui tema kasih, kita diminta untuk memperhatikan dan menghayati bahwa ketika Tuhan itu menghukum, maka hukuman itu pada dirinya bukan sebagai tujuan, tetapi dilakukan oleh Tuhan dalam rangka Tuhan sedang melakukan reintegrasi. Melakukan pemugaran kembali, membangun kembali dari kondisi yang rusak oleh karena dosa. Yang ketiga saudara, tema kasih mengajak agar kita memperhatikan bahwa yang namanya umat, saya dan saudara-saudara sebagai umat yang telah menerima kasih Allah, maka kiranya memiliki pola hidup kasih. Nah saudara yang diberkati Tuhan, dalam tema kasih itu kita bersama diajak untuk menghayati sabda Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama Yesaya 40 ayat 1 hingga 11. Di sana saudara, betapa kendati Israel, dalam hal ini Yehuda, disebut sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi bukan kemudian menjadi umat, menjadi bangsa yang mendapat privilege, mendapatkan hak istimewa, dibiarkan kendati berbuat dosa karena posisi sebagai umat Tuhan. Ternyata tidak demikian. Tuhan tidak pernah melakukan pembiaran atas dosa-dosa yang dilakukan sekalipun itu oleh umatnya. Saudara-saudara, Yehuda berada di Babel. Sampai pada posisi dalam kondisi dan keadaan hancur. Tanpa harapan. Semua itu adalah pertama-tama sebagai perwujudan hukuman Tuhan. Tetapi atas nama kasih, hukuman pada dirinya bukan merupakan tujuan. Tetapi bagaimana Allah sedang memperbaiki, membangun kembali, memposisikan kembali umatnya agar tetap menjadi umatnya. Jadi sekali lagi reintegrasi dilakukan agar yang pertama umat bertobat. Agar umat bertobat. Yang kedua, umat dipulihkan, diposisikan kembali sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang diutus Tuhan untuk memberitakan kasih Allah yang luar biasa itu. Saudara-saudara, digambarkan yang pertama, Allah dengan kuasanya itu adalah Allah yang siap menolong dari segala kesesakan yang dihadapi oleh umatnya. Ayat 9 hingga 10. Yang kedua, Allah bagaikan seorang gembala sebagai Tuhan siap memelihara, siap untuk mengumpulkan, siap untuk menggendong dengan lemah lembut akan domba-dombanya. Dan Tuhan siap menuntun umatnya itu. Ayat yang ke-11. Jadi saudara, ayat 1 hingga 11 sesungguh-sungguhnya lebih tergambar tentang kasih Allah daripada hukuman Allah. Itulah Allah yang adalah kasih. Agar umat memberitakan tentang kasih Allah itu melalui umat yang hidup di dalam kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam masa Advent yang kedua ini kita diajak untuk mengintrospeksi diri. Bahwa kita pun juga telah mengalami reintegrasi itu. Telah mengalami pemugaran itu dari Tuhan.
Kita itu sudah diselamatkan Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan oleh karena kita telah mampu menyuap Tuhan. Bukan oleh karena kita telah mampu merayu Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Bukan itu. Namun semua itu pure, murni. Merupakan pembuktian dari kasih Allah. Sola gratia. Hanya karena anugerah. Nah saudara, dalam hal sebagai umat percaya, sudahkah kita memberi tanda-tanda sebagai umat Allah? Yang pertama, ketika berhadapan dengan berbagai problematika kehidupan, himpitan penderitaan, pergumulan, maka cara untuk menghadapinya bukan dengan cara-cara duniawi, menyembah berhala atau berhala modern, atau dengan cara-cara yang lain, sifatnya duniawi. Bukan dengan cara itu, tetapi dengan cara-cara sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang pro keadilan, pro kebenaran. Yang menghindarkan diri dari kemunafikan. Menghindarkan diri dari keangkuhan. Menghindarkan diri dari hidup yang pesimis, yang hopeless, tanpa harapan. Itu kita hindari semua. Tetapi meletakkan kasih Allah sebagai kekuatan yang membungkus akan kehidupannya saat berhadapan dengan problematika kehidupan. Yang kedua, saudara, tetap hadir sebagai alat-alat kasih. Alat-alat kasih Tuhan di saat lingkungan membutuhkannya. Saudara-saudara, ketika hal-hal tadi yang sudah disebutkan ternyata lemah, indikatornya lemah, ketika kita melihat diri ini, loh kok lemah saya ini? Sebagai alat-alat kasih, ternyata tidak melakukannya. Mari, melalui masa Advent ini, kita memohon ampun kepada Tuhan. Ketika kita kurang hidup di dalam kasih, bahkan di dalam keluarga. Keluarga tidak terposisikan sebagai tempat mensemaikan kasih itu. Mari kita memohon ampun kepada Tuhan. Memohon kekuatan Allah agar Tuhan memampukan, dimunculkan, diberikan nutrisi, agar benang-benang kasih tumbuh kembali, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Dan kemudian dilanjutkan dalam persekutuan. Persekutuan ini menjadi persekutuan yang dipenuhi oleh kasih ketika berangkat dari keluarga-keluarga yang mengkontribusikan kasih itu. Dan selanjutnya menjadi kekuatan untuk boleh dirasakan oleh lingkaran yang lebih besar. Tuhan menyertai kita, biarlah kasih Allah benar-benar menjadi kekuatan kita mengisi masa Advent ini. Dan saudara-saudara, minggu depan kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Dan jangan lupa tanggal 19 merupakan Advent keempat, di mana klimaks dari masa di mana kita mempersiapkan diri untuk menyesali dan sampai pertobatan. Tanggal 19, Advent yang keempat, kita tandai dengan bersama kita mengikuti perjamuan Tuhan. Selamat mempersiapkan diri dan berada dalam masa Advent. Tuhan menyertai kita, kasih Allah memenuhi kita, dan mari kita semakin mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.
Umat Tuhan, marilah berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dalam syafaat kami Bapa Surgawi, kami berdoa untuk umat Tuhan di muka bumi ini. Bagi gerejamu di Indonesia ini, khususnya GBB Jemaat Horeb dengan 10 sektor pelayanannya. Kami berdoa untuk seluruh presbiter yang ada, para diaken, para penatua, para pendeta, beserta keluarganya. Kami berdoa untuk unit-unit misioner ke-6 Pelkat yang ada, panitia proyek, panitia Natal, panitia jamuan kasih, panitia Paskah, panitia Hud. Engkau berkati Bapa. Dan kami pun juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang duduk sebagai PPPJ. Engkau berkati mereka. Dan saat ini Bapa, kami pun berdoa untuk para pelayanmu yang bertugas pada hari ini. Para presbiter sebagai liturgos, anak-anak Tuhan yang mendedikasikan talenta anugerah Tuhan sebagai pemandu lagu, sebagai pemusik, anak Tuhan yang mengoperate multimedia, live streaming. Kami pun berdoa bagi anak Tuhan yang engkau perankan sebagai tim satgas, koster, umat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan berkati Bapa, biarlah kami menjadi arak-arakan. Kami menjadi pihak yang saling isi lengkapi. Dan di pundak kami terpampang satu komitmen, siap memerankan diri sebagai pihak agen-agen menyalurkan kasih Tuhan, kasih yang telah kami terima, yang kami awali dari keluarga. Dan Tuhan berkati keluarga, agar keluarga sungguh menjadi kekuatan, menjadi tempat untuk mensemaikan kasih. Bapa Surgawi, kami senantiasa berdoa agar Tuhan berkenan hadir di keluarga-keluarga kami. Sebab ketika Tuhan ada di dalamnya, ya Bapa, maka sungguh keluarga akan mendapatkan kekuatan yang disebut kasih. Suami akan semakin mengasihi istrinya, dan istri semakin mengasihi suaminya. Demikian para orang tua semakin mengasihi anak-anaknya, dan anak-anak mengasihi orang tuanya. Selanjutnya Bapa, kasih itu akan kami salurkan di tengah-tengah persekutuan. Dan dalam kebersamaan dengan persekutuan, kami sungguh menjadi agen untuk menyalurkan kasih itu kepada siapapun yang membutuhkannya. Bapa Surgawi, ketika Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, maka harapan menjadi harapan yang diisi oleh penyertaan Tuhan. Sehingga pada saatnya pengharapan itu mewujud dalam kehidupan kami. Kami bersyukur menerima kasih Allah, dan kasih Allah menjadi sarana kami untuk memasyurkan tentang kasih Allah. Bapak Surgawi, demikian saat Tuhan ada di keluarga, maka segala harapan, problematika apapun, Yesus adalah solusinya. Bapak Surgawi, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Shalom Tabaga. Kami berdoa untuk Angela Stefani Mboh. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Martelda Mustamu. Kami berdoa untuk keluarga Putar-Putar Ginting. Kami berdoa untuk keluarga Galingging Napapan. Kami berdoa untuk keluarga Lontoh Eman.
Dan kami tidak lupa ya Tuhan, mendoakan anak Tuhan yang bergumul saat ini masih terbaring sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Berdoa untuk Bapak Rafael Dias. Kami berdoa untuk Ibu Marta Napion Siahaan. Kami berdoa untuk Ibu Leoni Pangemanan. Kami berdoa untuk Bapak Saul Untayana. Kami berdoa untuk Bapak Daniel Piris. Kami pun juga berdoa untuk Bapak Helinus Kalalu. Kami berdoa untuk Bapak Robert Thanos. Demikian kami berdoa untuk Ibu Fransina Kalalu. Bapak kami Yesus Kristus, kami tidak lupa berdoa bagi pimpinan gereja Majelis Sinode GBIB, bagi pimpinan jemaat Majelis Jemaat GBIB Horeb. Engkau berkati sertai kami semua dan berkati pelaksana harian Majelis Jemaat. Bapak Surgawi Yesus Kristus, dalam kesempatan ini pun kami berdoa untuk bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Kami senantiasa berdoa untuk pemimpin nasional kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Kami berdoa untuk Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI beserta jajarannya, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, dan Bapak mereka yang Tuhan tempatkan sebagai tenaga-tenaga nakes di rumah sakit, Engkau sertai berkati mereka. Bapak Surgawi menandai ketaatan kami kepada Tuhan sebagai warga jemaat. Biarlah Engkau memampukan kami akan memerankan diri sebagai warga negara yang baik, yang memiliki jiwa patriotik, cinta akan tanah air, bersama-sama menjaga tanah air ini. Dan khusus saat ini, saat kami masih berhadapan-hadapan dengan pandemi COVID-19 yang belum usai, jangan Kau biarkan kami terbuai masa euforia, tetapi kemudian menjadi kami lengah. Tapi jadikanlah kami dalam satu kebersamaan menghadapi beban Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang sungguh menjadi anugerah Tuhan bagi kami. Kini dengarkanlah doa pribadi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami dalam doa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Umat yang dikasihi Tuhan, di depan tersedia kotak persepuluhan, kotak perayaan Natal, dan proyek. Pemberian persembahan dalam ibadah hari Minggu di gereja disampaikan dengan cara dimasukkan ke kotak yang tersedia di depan. Bagi umat yang beribadah dari rumah masing-masing, penyampaian persembahan dapat ditransfer ke rekening GPIB Horeb, yang nomor rekeningnya tercantum pada layar atau dimasukkan dalam amplop yang selanjutnya disampaikan ke kantor Majelis Jemaat. Setiap Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10
sampai 15 WIB. Bagi warga jemaat GPB Horeb yang akan menyerahkan persembahan Natal, untuk memudahkan pencatatan, mohon untuk menambahkan nominal 12 di 2 digit belakang dana yang ditransfer. Misalnya, Rp100.012. Kiranya persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian boleh menjadi berkat bagi sesama dan jemaat Tuhan. Pemberian persembahan dimulai dari umat yang duduk sebelah paling kanan terlebih dahulu, dimohon untuk tetap menjaga jarak. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepada aku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Umat yang diberkati Tuhan, mari berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami,
serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gerejamu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 5 Desember 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu Advent kedua dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara daring melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Horeb. Partisipasi saudara kami sambut dengan penuh sukacita. Bagi warga jemaat yang memerlukan informasi pelayanan, dapat menghubungi Kantor Majelis Jemaat di Jalan Raya Bogor, nomor 2B Kramat Jati, Jakarta Timur, 13510. Telepon 021 8090723. Fax 021 8093719. Pada setiap hari kerja atau melalui koordinator sektor di wilayah pelayanan masing-masing. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Atas nama majelis dan jemaat GPIB Horeb, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Irdian Sulistiantoro atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemandu lagu Saudara Gabrielia Sitorus, pemusik Saudara Daniel Yodi Prajogo, tim Satgas serta operator multimedia, tim live streaming atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 19 WIB secara luring terbatas dan secara daring melalui kanal YouTube GPIB Horeb. Pelayan firman, Penatua Robert Anton Situmeang, pelayan liturgi, Diaken Ganda Nainggolan, pemusik, Bapak TM Krisna Panggabean, pemandu lagu, Saudara Yance YE Taluru, dan Satgas Ibu Felda Tanamanopo dan Ibu Vicky Danci Panjaitan, serta operator multimedia, tim live streaming. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti ibadah secara luring, diwajibkan mengisi daftar kehadiran melalui link Google Form. Ibadah hari Minggu luring terbatas. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu telah dilaksanakan kembali secara luring terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Di Gedung Gereja Horeb, pukul 9 WIB secara luring terbatas dan live streaming. Di Gedung Koinonia Paspampres, pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB secara luring terbatas. Persyaratan mengikuti ibadah secara luring terbatas dapat dibaca pada sulu sepekan yang terbit setiap hari Minggu atau dapat menghubungi majelis sektor pelayanan masing-masing. Pemberkatan perkawinan diumumkan untuk kedua kali akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Niki Christian Terranova, putra dari almarhum Bapak Dahlan Manafi dan Ibu Gina A. Bulan, anggota Jemaat Horeb Sektor Pelayanan Petrus, dengan Saudari Suherdiana Yuliani, putri dari Bapak Suhermanto dan Ibu Ermi Rawati. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 WIB bertempat
di GPIB Jemaat Horeb Cililitan, Jakarta Timur. Pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 Desember 2021 pukul 15 WIB, bertempat di Gereja Horeb. Pemberkatan perkawinan akan dilayani oleh Pendeta Irdian Sulistiantoro. Majelis petugas Majelis Sektor Pelayanan Petrus, pemusik Saudara Pahala Sihaloho, dan pemandu lagu Saudari Gabrielia Sitorus. Satgas Ibu Alce Kandau Taluru, Ibu Felda Tana Manopo, dan Saudara Ronald Yosua. Seluruh majelis petugas, organis, pemandu lagu, calon pengantin, orang tua dan saksi wajib hadir mengikuti pengembalaan tersebut. Baptisan Kudus Anak akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Desember 2021 dalam ibadah hari Natal kedua. Bagi orang tua yang berkerinduan membawa anaknya untuk dibaptis, agar mendaftar ke kantor Majelis Jemaat Horeb pada jam kerja dengan menyertakan 1. Fotokopi akte kelahiran. 2. Fotokopi nikah orang tua dan para saksi, gereja dan catatan sipil, dan surat sidi bagi yang belum menikah. 3. Surat pengantar dari Korsek. 4. Formulir baptisan diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2021. 5. Pelaksanaan pelayanan baptisan kudus diwartakan pada sulu sepekan minimal 1 kali pemberitaan. Perjamuan Kudus Advent atau akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 di Gereja Horeb pukul 9 WIB serta di Gedung Koinonia Pas Pampres pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB. Bagi warga jemaat yang akan hadir, agar mendaftarkan diri secara online. Bagi warga jemaat yang berusia di atas 70 tahun atau dalam keadaan tidak sehat, agar mengikuti dari rumah masing-masing melalui pelayanan live streaming. Juga agar menghubungi penatua diaken di sektor pelayanan masing-masing untuk mendaftar dan akan dikirimkan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Demikian pemberitahuan ini. Jamuan Kasih 2021. Mari wujudkan sukacita Natal bagi kekasih kita, para janda, duda, dan anak yatim piatu. Tanda kasih diharapkan berupa dana atau berupa beras 5 kg dan biskuit Monde Kaleng 454 gram. Tanda kasih dapat disampaikan melalui meja putih yang dibuka setiap ibadah hari Minggu atau melalui kantor Majelis Jemaat Horeb setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, jam kerja, atau transfer langsung ke rekening GPB Horeb melalui Bank Mandiri, nomor rekening 006 00 9270 824 1. Catatan, kontak person Diaken Dedi Kakesing 0821 2501 1108. 2. Untuk memudahkan pencatatan, mohon untuk menambahkan nominal 18 di 2 digit belakang dana yang ditransfer. Misalnya, Rp100.018. Selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Natal, perayaan yang diperingati oleh setiap
Umat percaya, bukan berarti sukacita kelahiran Kristus ada hanya sekali dalam setahun, tapi setiap detik, setiap jam, setiap waktu, bahkan setiap hela napas kita, sukacita itu akan selalu melekat dan ada dalam hidup umat. Kelahiran Yesus mengajar dan mengajak kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Kelahirannya mengajar dan mengajak kita untuk hidup saling memberi dan berbagi terhadap sesama. Melalui Jamuan Kasih 2021, kami mengajak semua Bapak, Ibu, Saudara, Saudari untuk mewujud nyatakan kasihnya melalui keikutsertaan dalam berbagi. Berbagi di dalam Perjamuan Kasih 2021 untuk saudaramu, para janda, duda, anak yatim piatu, dan keluarga penerima diakonia atau KPD. Sehingga apa yang Yesus lakukan itu juga menjadi lagu kita. Melayani dalam kasih, mengasihi dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat hari ini. Selamat hari Minggu Advent kedua. Tuhan Yesus memberkati. Umat kekasih Kristus, marilah berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Kekasih Tuhan, pulanglah dan beritakanlah kabar baik bahwa Yesus datang ke dunia membawa kasih, pengampunan, pemulihan dan pemeliharaan, serta keselamatan kekal. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem,
Umat yang dikasihi Tuhan, kini angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.